Yos, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga render, teman-teman ya. Jadi kemarin itu terakhir ada yang request render, ya udahlah kita bahas untuk video kali ini. Dan ya, market masih belum kemana-mana ya teman-teman. Ini baru adanya rebound tipis semalam, adanya drop. Ya, ini CPI-nya juga mengalami penurunan teman-teman. Dan nanti malam ini ada rilis data PPI ya. Jadi kita lihat untuk kemarin ini tuh turun teman-teman ya. Dari ini kan previous ya, terus ini ada forecast, ini malah turun di bawah forecast, dan di bawah forecast teman-teman. Semuanya ini datanya bagus ya. Dan ya tinggal menunggu untuk PPI di malam ini ada kenaikan 0,2% teman-teman ya. Sebenarnya ini CPI-nya bagus banget. Cuman ya market belum bagaimana ya, reaksinya belum bagaimana, pumping teman-teman. Jadi ya sembari menunggu, mungkin teman-teman ada yang komen, aduh capek bro nungguin market, giliran CPI naik market merah, giliran CPI-nya turun market di situ-situ aja ya. Jadi ya itulah memang kondisi saat ini seperti itu teman-teman. Karena ya memang narasinya itu masih bearish ya, walaupun kemarin udah berbalik sedikit bullish karena tarifnya itu depending ya. Kemudian mau ada negosiasi dengan beberapa negara ya, kecuali China. Ya kemarin juga udah saya update juga untuk Bitcoin dan Fartcoin ya. Sebelumnya ada XRP dan Bitcoin juga teman-teman. So kita akan bahas dulu Bitcoinnya. Jadi Bitcoin so far secara daily ini belum ada perubahan, masih sama ya. Dia masih di bawah trend resisten, di bawah EMA 21 ya. Jadi memang masih satu aja di sekitar 79.000 sampai 81.000 dolar. Masih di situ-situ aja, di sekitar range 2.000 3.000 dolar. Masih satu di situ-situ aja gitu ya. Sembari kita menunggu untuk rilis data PPI malam ini ya. Jadi let's say kalau memang di range terdekat ini ya, ini mampu di break sama Bitcoin, menjadi next target itu di sekitar area ini ya, 84.600 86.700 dolar. Itu dulu aja teman-teman. Mampu nggak ini di break gitu. Kalau nggak mampu atau cuma bikin tail candle doang gitu ya, ya udah ntar balik turun lagi ke 76 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi sebenarnya sudah mulai agak sedikit positif ya ke arah market. Jadi ya tinggal kita menunggu, semoga kita masih diberikan hijau-hijau dulu lah at least di bulan ini gitu teman-teman ya. Menunggu katalis lain yang bisa mendukung. Cuman untuk si Bitcoin ya masih di situ-situ aja. Kemudian kalau kita lihat secara hourly, sebenarnya ini adalah pembahasan kemarin ya. Di sini ada area supply, kita ambil dari lowest to highest terakhirnya, dan ya dia ketahan di 0,5 0,6 nih, sekitar 79.000 lah. Kemudian ya so far sih mantul teman-teman, mantulnya tapi nggak begitu strong ya. Kita lihat di sini ada satu red candle besar, kemudian dibalas dengan 1 2 3 4 5 candlestick korektif teman-teman. Jadi ya ini masih menjadi obstacle ya. Sekali lagi, walaupun sebelumnya kita lihat di sini adanya double bottom, kemudian area neckline ini udah mampu di break ya. Nih tuh, ini udah mampu di break, dia high, kemudian retracement balik ke bawah ya, ambil 0,5 0,6 dari lowest to highestnya. Dan ya ini tinggal kita lihat aja sih. Di sini ada tahanan strong, apakah nanti next time atau ya kali ini mampu di break atau enggak sama Bitcoin. Kalau memang nggak mampu, dia cuma bikin tail candle gitu ya, let's say dia naik gini korektif ya, kemudian pump kayak gini, tapi ya closingnya nanti di bawah lagi kayak gini. Oh, ini peluang sekali teman-teman untuk balik ke 78.000 dolar atau bahkan lebih bawah ya, di area ini di sekitar 75.750 sampai 76.657 dolar. Ya ini bisa diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman yang nanyain nih gimana nih untuk Bitcoin ya. Sekali lagi ini adalah obstacle terdekatnya, selama dia nggak mampu true breakout ya bisa lanjut turun lagi teman-teman. Nah kalau memang di sini mampu gitu ya, let's say dia mampu break, ya udah kita akan melihat ke next area target ya. Di sini ada previous high pada pergerakan 2 April ya, dan itu mendapatkan rejection strong. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya menjadi resisten juga nih di level area 87.200 sampai 88.200-an dolar ya. Jadi ini dulu aja teman-teman PR-nya untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Nah, kita ngelihat Bitcoin dominance so far sih belum adanya perubahan ya. Jadi memang expect dia adanya retracement atau ya at least rejection dulu. Memang ini ada rejection 1 2 3 candle korektif, kemudian sekarang baru naik lagi nih. Kondisi sekarang nih teman-teman untuk Bitcoin dominance. Jadi ya saya pribadi masih melihat at least adanya retracement ya, either dia langsung retrace atau dia dikasih naik dulu nih ya, mungkin balik ke 63,8 64% gitu ya, baru adanya retracement.
hit 62,7 sampai 62,8 lagi. Ya, jadi pergerakannya pun di sini masih cenderung korektif banget, belum adanya rejection strong. Ya, sembari kita menunggu adanya info good news lah ke market. Ya, biar bisa bikin market ini hijau dulu. Ya, ini untuk Bitcoin dominance-nya. Kemudian lihat secara hourly-nya. Ya, kalau kita lihat secara hourly sebenarnya di sini malah dia membuat sebuah chart pattern ya di sini. Di sini ada trend line support, and then di sini adanya trend line resistance tuh. Ya, sebenarnya ini cukup bahaya ya. Once dia break, ya potensi untuk dia lanjut naik nih. Ya, testing ke swing high sebelumnya, teman-teman. Kalau kita lihat secara chart pattern gimana? Secara chart pattern, kalau kita lihat seperti ini gitu ya. Bentar, target maksimalnya itu ya di sekitar 63,89, 63,9%, nggak jauh lagi sama week dia terakhir, teman-teman. Ya, harapannya memang mungkin ketika dia break cuman sekedar bikin tail candle before adanya rejection lagi untuk dia visit ke box orange bagian bawah. Harapannya kayak gitu, teman-teman. Nanti kita lihat lagi lah. Ya, seperti apa closingnya, apakah bikin tail candle doang atau gimana, atau malah bullish banget. Kemudian tadi kita mau lihat apa, guys? Render. Ingatnya pendel mulu, guys. Render. Ya, render ya. Ini kita lihat secara ininya kayak chartnya pada hilang-hilangan ya, guys ya. Soalnya kan waktu itu dia ganti ticker ya render ini ya. Ganti ticker render ini sebentar. Nah, ini akan coba saya hapus dulu ya. Sip. Ya, ini secara daily-nya, teman-teman. Ya, ini ATH-nya itu di 13,77 dolar. Dan sayangnya ini untuk render nggak mampu ya maintain atau bertahan lah di support quote nih. Ini support quote saya bilang ya. Di 3,3 sampai 3,7 dolar. Dia nggak mau bertahan, kemudian dia create new low level yang baru ya di sini. Oke, ini di sekitar 2,6 dolar, 2,5 2,6 dolar lah. Nah, gimana nih, bro? Apakah dari render ini sendiri berpeluang untuk balik ATH atau gimana? Kalau secara long term, yang tentu kita harus melihat lagi secara perkembangannya. Ya, dari internal projectnya gimana dari render. Gitu. Apakah memang oke di sini kita lihat kok dia terbentuk seperti sebuah ya triangle pattern nih. Tuh, dari top to the top, kemudian bagian bawahnya tuh. Jadi dia bermain di range lebar sampai mungkin nanti kita melihat market hijau lagi baru dia bisa hit sampai minimal ya trend resisten ini ya di sekitar 10 dolar. Angka psikologis juga, teman-teman. Tapi sebelum kita ngomongin jauh ke arah sana, alangkah baiknya kita ngomongin yang deket-deket dulu. Oke, deket-deketnya gimana nih, bro? Di sini secara daily-nya dia terbentuk yang namanya adanya peluang double bottom, teman-teman. Ya, dengan area neckline di berapa, bro? Di sini untuk area neckline-nya, teman-teman nih. Ya, sebelumnya SNR juga. Ini di level 3,99 sampai 4,23 dolar untuk render, teman-teman. Ini coba saya share lah. Yap, seperti ini. Once dia mampu break, baru kita lihat nih. Kalau secara chart pattern berapa maksimalnya? Oke, bisa kita ukur aja secara chart pattern. Once dia break di sekitar 5,9 sampai 6 dolar. Nah, kalau kita lihat di area situ, di sini juga ada area supply, teman-teman nih. Ya, terakhir kali pada tanggal 1 Februari ya nih, 1-2 Februari ini mendapatkan rejection strong lagi di situ. Sebelum dia lanjut turun lagi ke 3 dolar something, teman-teman. Ya. Jadi ini pas banget ya untuk secara chart patternnya. Kalau memang dia breakout, maka kita bisa mengambil target teratasnya dari chart pattern berapa, plus di situ juga ada zonasi terakhir kali dia kena reject strong. Tapi sebelum ke situ, di sini juga adanya obstacle juga, teman-teman. Ya. Makanya kita bilang minor lah. Tuh. Pas di tengah-tengah, sebelumnya di sini adanya retracement sebelum dia lanjut naik lagi. Di sini tuh di level 5 dolar sampai 5,2 dolar. Angka psikologis juga, teman-teman. Ya, 5 dolar. Jadi sekali lagi untuk render yang perlu kita lihat overall adalah seperti ini. Move yang kayak gini dulu. Adanya retracement before dia going up lagi. Ngejar antara dua next area target. Sebelum dia break, ya udah kita berpeluang untuk reject lagi turun bagian bawah gitu ya. Jadi yang kita butuhkan adalah dinding tebal ini ya. Orang-orang kan terakhir kali buangan di situ itu udah dibablas dulu, menandakan selling powernya itu nggak sekuat dari buying powernya. Waktu retracement mungkin bisa lebih prefer untuk dimanfaatkan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara hourly-nya time frame 4 jam. Ntar guys ya, ini internetnya agak lemot soalnya udah mendung nih, koneksi internet suka gini nih, mendung-mendung udah mau hujan nih di Jakarta, guys ya. Ini coba kita refresh. Hourly 4 jam ya. Sebenarnya di sini juga ada area supply, teman-teman ya. Nih. Ini ada area supply tuh. Yap, dia lagi testing sebenarnya nih di level area ini.
ya. So yang perlu kita lihat ya balik lagi di sini harus mampu di take out dulu. Walaupun sebelumnya kita memang lihat waktu Bitcoinnya itu udah turun ke low level sebelumnya ya, retracement 100%, tapi dia enggak nih, render ini kan low-nya. Dia tidak bikin lower low atau dia tidak testing ke low level sebelumnya ya. Menandakan memang berarti dia lebih strong ketimbang Bitcoinnya dari secara movement short termnya. Kemudian by the time dia naik rally dan Bitcoinnya koreksi lumayan dan harga render pun di sini cuma sideways doang nih. Kemudian malah menunjukkan penguatannya. Jadi at least kalau memang market dikasih hijau lagi, ini lebih possible untuk render bisa going up seperti ini teman-teman. Ya untuk dia tes balik ke level 4,1 $4,2 teman-teman. Ya ini dulu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan reject gimana bro? Market merah lagi, reject lagi. Ya ini teman-teman bisa pantau nih. Ini ada order block terakhir kali sebelum dia bull ya, lanjutin penguatannya lah. Ini saya tandain dengan warna hijau ya, di sekitar 3,25 sampai $3,34. Ya ini bisa diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman yang nanyain nih secara short term, mid term maupun long term untuk si render. Paling itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.